Halo teman Undercar Vlog, hari ini yang kita review sangat spesial nih. Kita akan cobain pakai Toyota Corolla Cross. Seorang JJ Logi, kalau inget Toyota Corolla, ingetnya pastinya ke rally ya. Seperti Toyota Corolla WRC yang ada dimulai tahun 97. Tapi yang di samping ini menurut gue sangat spesial ya. Pada akhirnya, Corolla menjadi sebuah SUV, lebih tepatnya crossover SUV. Jadi kalau di Indonesia, Corolla Cross ini termasuk ke dalam segmen yang medium SUV. Tapi kalau secara global ya, sebenarnya dia adalah SUV crossover yang compact ya, berarti yang ukurannya lebih kecil. Gue sendiri sebenarnya lebih suka mengacu ke untuk segmen yang globalnya ya. Karena kalau gue yang penyuka kayak misalnya double cabin atau SUV, gue sering melihatnya justru secara globalnya. Jadi ambil contoh, kalau misalnya ini di compact, untuk yang mediumnya itu kita punya Fortuner kalau di sini, kalau yang large-nya itu ada Land Cruiser. Tapi sementara kalau di Indonesia, Fortuner tuh masuknya udah yang large SUV ya, bukan yang medium SUV. Jadi seperti ini masuknya di medium SUV kalau di Indonesia. Dengan masuknya Corolla Cross di segmen medium SUV, semestinya sedikit berbenturan nih antara Corolla Cross dengan salah satu produk Toyota yang ada di segmen itu juga, yaitu Toyota CHR atau CHR. Nanti kita akan coba bahas ya lebih lanjut, kira-kira perbedaannya apa aja sih. Dan gue di video kali ini akan coba ngebahas 6 hal tentang Corolla Cross ini. Yang pertama akan gue bahas yaitu untuk desain body. Jadi untuk desain bodinya di Corolla Cross ini kalau kita bandingkan dengan Toyota CHR itu cukup berbeda ya bentuknya. Secara desain dari mukanya maupun untuk samping dan juga belakangnya. CHR itu awalnya dibikin untuk market Eropa. Makanya setelah masuk ke Indonesia, nggak semua orang bisa menerima secara desain bodinya. Sementara untuk Corolla Cross ini emang dibikin untuk pasar Asia ya. Jadi orang kita itu lebih mudah dan bisa lebih menerima ya. Baik kita ngomongin untuk desain di depannya maupun overall bentuknya. Kalau kita ngeliat bentuknya, gue pribadi sih sebenarnya agak ngeliat kayak RAV4 ya, yang digabung dengan beberapa Toyota SUV yang baru ya, kayak misalnya Toyota Race gitu ya. Dan begitu ke sampingnya juga sama. Gue ngeliat juga ada unsur-unsur RAV4-nya yang sedikit digabungkan dengan Yaris yang varian Hackers ya, yang memiliki ada over fendernya. Emang sih over fender gini lumayan nguatin ya, buat kesan adventure-nya ya atau SUV-nya. Karena kalau kita ngomongin untuk dipakai off-road ya, ini bagian-bagian kayak gini yang bahannya kulit jeruk ya, doff kayak gini, ini emang ngebantu banget. Dia nggak gampang baret. Sementara kan kita tahu, kalau kita misalnya lagi kayak off-road atau sedikit rally-rally, gravel kayak begini, ini bisa ngerusak yang namanya bagian bawah bodi ya. Tapi dengan kita pakai yang model doff seperti ini, dia jadi nggak gampang lecet. Ini jadi nggak cuma aksen, tapi juga fungsional. Yang kedua adalah target market. Jadi antara Toyota Corolla Cross dan Toyota CHR itu target marketnya berbeda ya, walaupun mereka berada di satu kelas yang sama. Kalau Toyota CHR itu memang lebih utamanya enak untuk orang yang lebih suka untuk nyetir sendiri atau nyetir berdua dan lebih mengedepankan karakter sportinya ya. Sementara kalau untuk di Corolla Cross ini adalah gabungan antara untuk lelaki yang mungkin suka dengan hal yang sporty, tetapi digabung juga dengan seorang lelaki yang sangat family man atau mengutamakan keluarga. Jadi kalau untuk di Corolla Cross ini emang boleh dikatakan lebih ramah untuk keluarga. Dan gue akan ngasih tauin kenapa dengan mencoba untuk duduk di baris keduanya. Nah, ini dia pembedanya. Kalau teman-teman pernah nyoba duduk di Toyota CHR, itu di posisi jok baris keduanya itu terasa sedikit kayak terkurung gitu ya. Mungkin juga karena secara jendela di pintunya itu tipis, kecil aja. Jadi begitu pintunya ditutup, itu kita seakan-akan kayak emang terpenjara ya. Sementara lain ceritanya kalau di Corolla Cross, duduk di jok kedua itu berasa lebih adil ya sama untuk yang bagian depannya. Jadi kalau ngomongin untuk ruangan kakinya, ruangan untuk di kepalanya, itu terasa jauh lebih proper ya, atau lebih decent gitu. Jadi lebih emang
seakan-akan kita bukan anak bawang ya. Kalau di Toyota CHR soalnya kayak anak bawang kalau duduk di belakang. Tapi di sini mau kita bawa anak atau istri lagi di belakang, menurut gue sih lebih dari cukup ya untuk ukuran crossover yang sebenarnya nggak terlalu medium juga ya, masuknya ke compact nih. Yang ketiga yaitu suspensi. Ini sebenarnya berkaitan juga sama yang tadi gue bilang tentang segmentasi Corolla Cross ya, yang lebih cocok untuk keluarga. Jadi banyak yang membahas suspensi di Corolla Cross ini kenapa belakangnya masih menggunakan torsion beam ya, atau torsion bar. Gue akan ngejelasin dulu tentang sistem suspensi itu. Jadi torsion beam itu adalah salah satu sistem suspensi yang sederhana dan juga murah. Dia itu bentuknya ada dua trailing arm di ujung kanan dan di ujung kiri. Mungkin kalau teman-teman bisa ngebayanginnya emang kayak di bajai gitu ya. Terus ada coil spring dan shock breaker. Dan di antara trailing arm kanan dan kiri itu tersambung dengan sebuah batang. Itu dia yang disebut batang torsi. Batang torsi itu dia bisa melintir ya. Dia bisa memuntir ke kanan ke kiri. Itu yang menciptakan efek dari suspensinya itu. Kelebihan dari torsion beam itu yang pertama adalah dia murah. Yang kedua, dia tidak memakan tempat. Yang ketiga, dia ringan. Dan yang terakhir, torsion beam itu tergolong lebih mudah untuk maintenance-nya. Karena parts yang dipakai itu sedikit. Tapi kalau kekurangannya, dia untuk handlingnya emang nggak bisa sebaik untuk yang model double wishbone ya, atau multi-link. Sekarang, kalau misalnya ditaruh di mobil seharga 450 jutaan ke atas ini, sebenarnya juga bisa ada beberapa alasannya. Pertama, misalnya, karena ini sebagai hybrid termurah, wajar rasanya jika ada beberapa bagian yang disesuaikan, misalnya untuk torsion beam ini. Dan gue pengen ngasih tauin untuk handling ya teman-teman. Karakter dari torsion beam ini bukan berarti dia lebih keras. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngomongin keras atau empuknya suspensi hanya dari sistem suspensinya aja. Tapi kita harus tahu juga settingannya ya. Emang di setel empuk apa enggak? Pakai coil spring yang keras atau pakai yang empuk? Jadi banyak faktor X ya, banyak yang mempengaruhi sehingga mobil itu bisa dikatakan empuk atau keras. Kalau dibandingkan sama CHR yang pakai double wishbone, dia itu karakternya malah lebih keras di CHR. Karena CHR itu penggunaannya lebih untuk karakter orang-orang yang pengen ngebawanya ngebut ya, yang sporty, manuvernya bisa gesit, kita ngebelok di kecepatan lebih tinggi, itu lebih enak pakai CHR. Tapi untuk di Corolla Cross, ini mobilnya itu didesain untuk keluarga. Kalau lagi jalan yang pelan, yang lebih santai, lebih empuk di sini. Emang kekurangannya, kalau kita bawanya ugal-ugalan, kayak di CHR, ini emang body roll lebih tinggi daripada di Toyota CHR. Oh ya, nambahin buat yang suspensi depan. Sebenarnya suspensi depan nggak ada masalah ya, maksudnya nggak terlalu dikeluhkan orang. Karena emang kebanyakan mobil modern sekarang yang untuk harian itu pakai sistem MacPherson ya, untuk di bagian depan. Sama sih, kalau gue bisa jelasin sedikit, MacPherson itu adalah sistem suspensi modern yang lebih murah ketimbang double wishbone ya. Dia penggunaannya udah lebih cukup buat harian, sementara kalau kita mau lebih ke arah yang high performance, emang masih lebih baik di double wishbone. Tapi kalau misalnya kita untuk kebutuhan harian, mobil-mobil keluarga, MacPherson sejauh ini nggak ada keluhan ya, udah lebih cukup dan nyaman buat harian. Yang keempat, gue pengen ngebahas tentang handling dan juga safety. Jadi di Corolla Cross ini udah menggunakan platform atau sasis yang berteknologi TNGA ya, Toyota New Global Architecture. Jadi itu adalah teknologi di mana dia sharing platform ya. Ada beberapa mobil yang menggunakan basic sasis sama dengan Corolla Cross ini. Misalnya contohnya Toyota CHR. Kelebihannya dari TNGA atau sharing platform di brand lain pun juga, itu dia emang lebih safety. Handlingnya itu lebih baik ya. Jadi kalau kita ngomongin untuk kualitas berkendara tentu lebih baik. Ada sedikit kekurangan yang sangat masih bisa diterima, yaitu karena mobil zaman sekarang banyak menggunakan sharing platform, jadi karakter antar mobil itu agak sedikit berkurang ya perbedaannya. Jadi antar mobil yang model A, B, C semakin tipis perbedaan karakternya. Beda sama mobil zaman dulu yang sasisnya beda-beda. Jadi orang yang emang seneng banget, emang car guy banget atau petrol head sebutannya, itu bisa ngerasain. Di zaman sekarang pun juga kalau orang-orang yang emang benar-benar ngerasain, nikmatin mobil, atau misalnya contohnya pembalap juga salah satu contohnya, itu dia bisa ngerasain ya perbedaan dari karakter sasis antar mobil. Kalau udah sharing platform seperti ini, memang karakternya sedikit berbeda ya.
Tapi itu nggak jadi masalah karena di satu sisi kayak gue bilang tadi, safety-nya lebih meningkat, secara kualitas berkendaranya juga jauh lebih nikmat lagi. Yang kelima, gue akan ngebahas tentang fitur. Untuk fiturnya, beberapa hal yang mungkin udah standar juga ya di mobil era sekarang ini, kayak misalnya pakai sunroof, terus untuk head unitnya pakai layar besar 9 inch, terus untuk AC-nya udah model yang dual climate. Tapi ada beberapa juga yang menurut gue cukup unik. Kayak misalnya ada automatic power back door ya. Jadi untuk pintu belakangnya, kita ngebukanya tinggal pakai sensori kaki ya. Kita nge-swing kaki, dia langsung kebuka. Dan satu hal lagi yang paling unik menurut gue adalah adanya NFC di head unit. Jadi buat kalian yang mau masuk tol dan ini mengecek untuk uang elektroniknya itu bisa menggunakan head unit. Tinggal ditempel, langsung keluar saldonya. Untung tadi gue udah ngisi saldonya 100.000, jadi pas nongol nggak malu-maluin ya, karena saldonya alhamdulillah mencukupi buat pulang nanti. Tapi rasanya kalau kita ngomong fitur, sebenarnya teman-teman juga udah pada tahu semua ya. Jadi gue akan langsung skip ke yang nomor 6, yaitu impresi berkendara. Kita akan langsung coba mobilnya, dan gue akan kasih tahu gimana rasa dari mobil Corolla Cross menurut seorang JJ Logi. Oke, ini dia bagian yang terakhir. Kita ngomongin driving experience-nya atau impresi berkendaranya. Jadi antara Toyota Corolla Cross dengan Toyota CHR itu kurang lebih rasanya untuk nyetirnya itu hampir sama ya. Karena dia pakai platform yang sama dan dia menggunakan mesin yang juga sama. Jadi untuk mesin yang bensinnya itu pakai mesin Toyota dengan kode 2ZR FE ya, 1800, 4 silinder. Sementara untuk yang versi hybridnya seperti ini, itu kodenya 2ZR FXE. Emang untuk mesin bensinnya aja dia yang hybrid ini, dia tenaganya emang lebih kecil. Tapi itu sebelum digabung sama si motor listriknya ya. Pada akhirnya setelah digabung, tenaganya tetap lebih gede dibandingkan si Corolla Cross yang bensin. Oke, itu untuk mesinnya. Sekarang gue ngomongin untuk interiornya ya. Gue interiornya sebenarnya cukup suka. Dari pertama kali gue ngeliat mobil ini, gue langsung ngeliat, wow, plafonnya warna hitam. Gue seneng sih plafon yang hitam kayak gini nih, gak gampang kotor gitu. Terus untuk dashboardnya, terutama untuk displaynya, ini jadi satu hal yang gue sedikit agak menyayangkan. Gue berharap udah yang full displaynya itu TFT, tapi di sini ternyata untuk di bagian MID-nya aja ya pakai TFT ya. Karena kalau udah mobil yang hybrid kayak gini, gue pengennya semuanya full TFT biar lebih kerasa nuansa futuristiknya. Tapi kembali lagi, kita tahu dengan harga hybrid ini yang tergolong murah ya, bahkan paling murah di Indonesia untuk mobil hybrid, oke lah, pada akhirnya gue nggak masalah dengan si instrumennya. Terus selain itu mungkin yang gue pengen bahas ini sebenarnya lebih ke untuk layar head unitnya ya. Nggak tahu guanya norak apa gimana, tapi gue ngeliatnya head unitnya ini displaynya tajam banget. Berikutnya buat posisi duduknya. Yang gue rasain kalau di Toyota Corolla Cross ini posisi duduknya itu lebih posisi duduk yang nyantai ya, yang lebih nyaman buat harian, posisinya tuh lebih commanding gitu ya, lebih tinggi ketimbang di Toyota CHR yang lebih balap rasanya, lebih racing banget posisinya. Satu sisi kelebihannya kalau yang untuk posisi duduk di Corolla Cross buat harian lebih enak ya, nggak capek ya. Soalnya kalau kayak di CHR itu, aduh kalau buat pakai harian apalagi kayak macet-macet gitu, kayaknya agak kurang nikmat gitu, experience-nya agak kurang. Tapi di satu sisi kalau kita lagi mau pakai mobil ini dengan kecepatan yang tinggi, bermanuver segala macam dengan kecepatan tinggi gitu, emang lebih confident di Toyota CHR. Duduknya lebih mendelep gitu, timbang di sini yang duduknya itu lebih commanding kayak gue bilang tadi. Ya walaupun bisa di style sih sebenarnya teman-teman. Dan satu hal lagi yang pengen gue sampein itu adalah untuk suspensinya. Kayak tadi di luar sempat gue jelasin, di mobil ini itu kan masih pakai torsion beam ya untuk yang belakang ya gitu. Kalau depan oke lah, mayoritas sekarang pakai MacPherson sistemnya. Tapi yang belakang pakai torsion beam gitu. Kalau dibilang lebih empuk atau lebih keras, pada akhirnya sesuaikan dengan peruntukan kita. Kalau gue buat balap,
gue dapet suspensi yang empuk, gue nggak mau karena bakal limbung banget ya. Kita ngomong kecepatan tinggi, manuver segala macem, apalagi jumping ya. Kalau buat gue di rally, gue nggak mau yang empuk, yang ada gampang mentok. Abis gitu juga untuk belok-beloknya juga limbung. Tapi kalau misalnya di mobil ini, dia walaupun masih pakai torsion beam, tapi settingan suspensinya itu tergolong empuk, teman-teman, yang gue rasain. Kelebihannya adalah comfortnya tuh dapat banget ya, tapi kekurangannya kalau kita ngebut, terutama dalam kecepatan tinggi, itu body roll lebih terasa tinggi dibandingkan kita pakai Toyota CHR. Tapi ya kalau menurut gua, karena pada akhirnya sesuai dengan peruntukan, ini peruntukannya lebih untuk family juga, empuknya mobil ini akhirnya menjadi poin plus. Sementara untuk torsion beam-nya di belakang, kita ngeliat lagi, ini mobil jadi mobil hybrid yang paling murah, dan ini torsion beam-nya menjadi satu hal yang bisa ditoleransi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dan test drive dari Toyota Corolla Cross. Sebelum gue tutup, gue mau infoin untuk harganya dulu. Untuk tipe yang bensin, itu dijual di harga Rp457.800. Sementara untuk yang tipe hybrid, dijual di angka Rp497.800.000. Menjadikan ini sebagai mobil hybrid termurah ya, yang saat ini ada di Indonesia. Dan kalau gue bisa merangkum, terutama antara Toyota Corolla Cross dan Toyota CHR, Toyota CHR pada akhirnya memang lebih cocok untuk para eksekutif muda yang menggunakan kendaraannya itu lebih banyak sendiri atau berdua ya, bukan membawa full penumpang sampai ke bagian belakang. Orang yang suka karakter sporty, yang lebih suka ngebut, bermanuver, itu ada di Toyota CHR. Tapi untuk di Corolla Cross, ini lebih cocok untuk pria yang memang suka dengan hal sporty, tapi juga mengutamakan untuk keluarga juga ya. Membawa keluarga full sampai jok baris kedua, itu memang lebih nikmat dan lebih cocok menggunakan Corolla Cross. Oke, terima kasih yang udah nonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!